Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di dunia yang kian bergolak, ada satu hal yang perlahan namun pasti mulai bangkit. Kesadaran moral umat manusia terhadap kekejaman Partai Komunis China, PKC. Apa yang selama ini hanya terdengar sebagai bisik-bisik penindasan, kini telah menjadi pekikan global. Manusia tidak lagi diam. Amerika Serikat, rakyat China sendiri, dan mereka yang pernah terbuai propaganda kini mulai membuka mata. Dan di pusat badai kesadaran ini berdirilah sebuah nama, Falun Gong, yang juga dikenal sebagai Falun Dafa. Pada 13 Mei, setiap tahunnya, dunia memperingati Hari Falun Dafa sedunia. Sebuah peringatan akan prinsip sejati baik dan sabar, nilai-nilai inti dari Falun Dafa. Namun yang mengejutkan adalah betapa PKC begitu takut terhadap peringatan ini. PKC tidak takut senjata nuklir, tetapi takut akan kesadaran spiritual dan moralitas umat manusia. Mengapa demikian? Karena Falun Dafa bukan sekedar latihan meditasi. Ia adalah ajaran kuno yang membangkitkan integritas, kesadaran nurani, dan pembebasan jiwa manusia dari belenggu ideologi materialis. Dalam negara yang dibangun atas dasar ateis, agresif, dan supremasi kekuasaan, kebangkitan batin manusia adalah ancaman yang paling berbahaya. Hal ini terbukti. Baru-baru ini, Perdana Menteri Lee Chiang datang ke Indonesia dan disambut hangat juga meriah oleh bangsa Indonesia. Namun, di balik kunjungannya itu terselip pesan agar aktivitas Falun Dafa dihentikan. Akhirnya para instansi yang terkait terpaksa melaksanakan tugas mendatangi banyak praktisi dan meminta untuk tidak berunjuk rasa damai di depan kedutaan China dan menghentikan kebebasan berlatih di taman-taman yang biasa dilakukan oleh praktisi Falun Dafa. Mengapa PKC begitu takut terhadap latihan yang damai dan berprinsip sejati baik sabar ini? Sejak 1999, PKC secara brutal melancarkan penganiayaan terhadap para praktisi Falun Dafa. Ribuan telah disiksa, diperkosa, disuntik obat perusak sistem saraf, bahkan diambil organnya secara hidup-hidup. Pengambilan organ hidup-hidup ini adalah kejahatan yang sebelumnya tidak pernah ada di muka bumi ini. PKC adalah pelopor. Organ manusia dijadikan bisnis. Namun yang tidak dipahami PKC adalah semakin mereka menindas, semakin teranglah kebenaran itu muncul. Di balik propaganda dan sensor, dunia mulai melihat siapa yang sebenarnya haus kekuasaan dan siapa yang memperjuangkan kebenaran dan kemanusiaan. Bukti paling nyata adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Falun Dafa dan penghentian pengambilan organ secara paksa tahun 2025 oleh DPR Amerika Serikat. Ini bukan sekedar simbol politik. Ini adalah undang-undang federal yang mengikat dan mampu memberikan sanksi nyata terhadap pelaku kejahatan PKC. Baik berupa larangan, visa, pembekuan aset, hingga penahanan jika mereka menginjakkan kaki di tanah Amerika. Pengacara Ye Ning dari New York menegaskan bahwa suara bulat DPR adalah wujud nyata dari kehendak rakyat Amerika, bukan sekedar manuver pemerintahan. Undang-undang ini memberi wewenang penuh kepada aparat hukum Amerika untuk menindak para pelaku, termasuk di luar wilayah China. Namun mengapa PKC begitu paranoid terhadap Falun Dafa? Karena Falun Dafa menyuarakan kebenaran yang membongkar akar ideologi mereka. PKC didirikan bukan hanya untuk mengatur negara, tetapi untuk menggantikan peradaban manusia dengan kekuatan ideologi iblis. Karl Marx sendiri dalam surat-suratnya menunjukkan kedekatannya dengan paham satanik. Dan dari Mao Zedong hingga Xi Jinping, mereka tetap menjalankan taktik mematikan, menghancurkan tradisi, merusak moral, dan menjauhkan manusia dari Sang Pencipta. PKC tidak hanya menyebar penindasan di dalam negeri, mereka juga meluaskan pengaruh keluar, menyebarkan disinformasi, mengintimidasi kelompok budaya seperti Shenying,
dan menggunakan sistem hukum negara bebas untuk menggugat praktisi Falun Tafa di luar negeri. Namun apa yang tidak bisa dihancurkan oleh kekerasan adalah keyakinan dan nurani. Praktisi Falun Tafa tidak memiliki struktur organisasi, tidak mengumpulkan dana, dan tidak pernah memaksakan keyakinan. Mereka hanya berbagi pengalaman, membagikan kebenaran, dan menjalani hidup selaras dengan prinsip alam semesta, sejati, baik, dan sabar. Dan itu yang membuat PKC takut bahwa manusia bisa hidup merdeka, bermartabat, dan berani berkata tidak kepada tirani PKC. Kini, saat 13 Mei diperingati secara global, PKC kembali melancarkan pengawasan, intimidasi, dan penahanan. Tapi dunia tidak sama seperti dulu. Di AS, undang-undang telah disahkan. Di Eropa, simpati dan dukungan terus meningkat. Di seluruh Asia, kesadaran mulai tumbuh. Dan bahkan di dalam negeri China sendiri, gerakan mundur dari keanggotaan PKC telah menyentuh lebih dari 400 juta orang. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Jangan menjadi bangsa yang hanya menerima investasi, tapi lupa pada siapa yang mengirimnya. Jangan menjadi pemerintah yang hanya mengejar proyek, tapi menutup mata terhadap sumber dan niat gelap di balik kerjasama itu. Kita memang masih negara berkembang, tapi tetap harus bermartabat. Jika Falun Tafa tanpa kekuatan, senjata, uang, atau politik bisa membangunkan dunia hanya dengan kekuatan moral dan keberanian nurani, maka kita pun bisa menjaga Indonesia dengan nilai-nilai luhur kita sendiri. Kita bisa membuat Indonesia bermartabat, tidak menghamba pada PKC. Mari, tolak penganiayaan dalam bentuk apapun. Lawan komunisme dengan kesadaran dan kejujuran, bukan kebencian. Ingatlah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan ketika nurani bersatu, tidak ada tirani yang abadi. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.